Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Gailusak. Saya Vanessa Nazwa Urba sebagai reporter 1. Saya Cindia Zawafina Ningsi sebagai reporter 2. Saya Sakti Ariseno sebagai reporter 3. Saya Lukman Nur Hakim sebagai reporter 4. Dan saya Olivia Zahra sebagai kameramen. Serta ada Tasya Herlina sebagai kameramen 2. Di sini kami akan mewawancari masyarakat mengenai pemanasan global dan Efek rumah kaca. Yuk simak terus video wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Olas, maaf mengganggu waktunya. Kami ingin mewawancari Pak Olas mengenai pemanasan global. Apakah Pak Olas bersedia? Ya, silahkan. Baik, pertanyaan pertama, menurut Bapak apa sih pemanasan global itu? Jadi pemanasan global atau yang lebih dikenal dengan istilah global warming ya, itu penelitian yang dilakukan oleh aktivitas-aktivitas seperti lingkungan hidup ya. Itu sudah dimulai lama, 1957. Cuma data-data itu kan waktu itu belum penuh ya. Sampai tahun 80 itu mereka meneliti di Mauna Kea, yaitu yang di pegunungan di Hawaii. Itu kenaikan suhu itu terasa. Jadi yang dinamakan pemanasan global itu adalah suatu ketidakseimbangan ekosistem, yaitu naiknya suhu rata-rata di permukaan laut maupun bumi. Kita bisa menceritakan sedikit tentang daerah yang paling dingin aja, yaitu Arktik atau daerah Kutub Utara ya, itu di daerah Siberia, yaitu tepatnya di Verkhoyansk. Itu suhu terdinginnya minus 49 derajat Celcius. Jadi orang merasa dingin itu minus 5 itu masih terasa, tapi di atas itu mereka sudah nggak terasa. Makanya ini suhunya ekstrim sekali. Sementara masa panasnya itu di daerah kutub aja 37, bisa Anda bayangkan. Nah, itu bisa berakibat dampak yang luar biasa untuk dunia. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Oke, yang selanjutnya, menurut Bapak apa sih dampak dari pemanasan global? Dampak pemanasan global itu yang pertama jelas naiknya suhu rata-rata yang membuat bumi makin panas. Itu yang pertama. Yang kedua, umpan balik di sini berkaitan dengan aktivitas manusia. Ya, jadi aktivitas manusia di kota saja Anda bisa bayangkan satu ruangan untuk rapat saja itu tanpa AC sekarang nggak kuat itu. Karena apa? Masing-masing manusia memiliki gerakan itu dan menimbulkan suhu panas. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tentang perubahan iklim. Ya. Jadi iklim itu perbedaan cuaca dalam waktu yang relatif lama, beda dengan cuaca ya. Kalau cuaca itu untuk lingkungan yang lebih kecil, maka iklim bisa kita lihat sekarang, yaitu terjadinya salah musim. Misalnya aja seperti di Saudi ya, belum lama ini itu di Damam itu kan panas, itu malah turun salju. Ya. Jadi hal-hal yang ekstrim seperti itu adalah dampak dari, atau istilahnya dampak dari pemanasan global.
Itu. Terus yang berikutnya kekeringan yang menyebabkan sumber air minum dari beberapa penduduk maupun mata pencaharian yang berkaitan dengan pertanian itu juga mengalami masalah. Itu. Oke Pak, yang selanjutnya, menurut Bapak aktivitas apa saja sih yang menyebabkan pemanasan global? Untuk aktivitas yang menyebabkan pemanasan global, salah satunya itu tadi misalnya penebangan hutan, itu penebangan hutan dan juga dampaknya terhadap kebakaran itu. Terus yang berikutnya yaitu banyaknya orang menggunakan AC yang di situ adalah butuh freon yaitu untuk pendingin, dan freon itu merusak lapisan ozon. Itu di kutub utara itu sudah beberapa lapisan ozon itu berlubang. Tanpa lapisan ozon bumi itu bisa terbakar karena UV ultraviolet, yaitu sinar ultraviolet itu tidak ada penyaringnya. Jadi aktivitas kendaraan bermotor, pabrik maupun demo-demo misal pembakaran ban dan sebagainya itu merusak kaitannya dengan lingkungan. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Baik, ini pertanyaan terakhir Bapak. Menurut Bapak, upaya apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk mencegah pemanasan global? Yang pertama untuk masyarakat, yaitu mereka diperkenalkan untuk hidup sehat yang tidak terlalu pemborosan, yaitu yang menyebabkan perusakan. Misalnya seperti menanam tanaman kembali yang sudah mereka tebang, termasuk reboisasi hutan, terus penggunaan lampu listrik, gas maupun bensin itu untuk menggunakan kearifan, artinya itu tidak terlalu boros, atau dengan kata lain jika sudah tidak digunakan dimatikan, ya seperti kipas angin, listrik maupun kompor gas dan sebagainya. Itu hal-hal yang mendorong kerusakan. Terus yang berikutnya untuk pengimbangnya yaitu menggunakan energi-energi alternatif yang tidak didapat dari batu bara, gas maupun kaitan dengan minyak atau gas bumi, itu minyak atau ya bensin dan sebagainya, itu kalau bisa dihindari. Misalnya seperti listrik itu kan menggunakan tenaga matahari kan bisa. Baik, terima kasih Bapak sudah mau diwawancari oleh kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Ariseno. Perkenalkan, nama saya Lukman Nurakim. Di sini kita sedang berada di Ayam Bermain Oke. yang letaknya di sebelah utara SMA Negeri 1 Terminal. Kita akan mewawancarai tentang apa itu efek dari rumah kaca. Sebelumnya kita akan safety. Jadi kali ini kita akan mewawancarai jadi tentang efek dari rumah kaca. Jadi kami ingin bertanya apa yang dimaksud efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca itu kan meningkatnya suhu bumi karena menurut saya karena pantulan sinar matahari yang masuk ke bumi yang harusnya bisa dipantulkan baik lagi kan ke atas, nah itu terjebak di dalam atmosfer bumi karena efek itu rumah kaca itu, jadi suhu bumi itu jadi naik gitu. Lalu apa sih fungsi rumah kaca? Fungsi rumah kaca itu mungkin untuk menjaga suhu bumi ya, maksudnya supaya perbedaan suhu antara siang dan malam itu nggak terlalu besar bedanya, jadi untuk menjaga kestabilan suhu bumi.
apa saja sih aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya efek Aktivitas yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca sebenarnya sih sering kita jumpai ya di sekeliling kita di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti penggunaan elektronik, penggunaan listrik yang berlebihan, lalu aktivitas menggunakan kendaraan bermotor apalagi yang memakai bahan bakar bensin yang misalnya pasti ada polusinya. Terus ketiga, bakar sampah, biasanya kan kita suka bakar sampah ya. Itu sebenarnya mempengaruhi juga sih. jadi seperti itu Bu. Baik, terima kasih informasinya ya Bu. Terima kasih Bu waktunya Bu. Juga kami mengambil waktu itu. Oh nggak apa-apa, nanti kapan-kapan mampir. Ya, buat teman-teman jangan lupa mampir ke Ayam Geprek ya, yang terletakkan di sebelah utara SMA Negeri 1 Tanjung ya. Jangan lupa ya teman-teman. Itu tadi video wawancara kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.